Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada teman kita, saudara kita dari Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Bonda, terkenal dengan Pantai Beringin Cintanya. Jadi di sini dia menanyakan tentang RBW-nya yang ukuran 612, 2 lantai, 1,5 tahun, hanya 5 sarang. Kalau boleh rekom Pak, tata letak larnya Pak, Pak Haji. Jadi coba dikirim video-video RBW-nya, tampak depan, samping, kanan, belakang, dan dia memiliki rumah monyet ukuran 3x4. Rumah monyetnya ukuran 3x4. RBW-nya, LMB-nya menghadap ke selatan. Nah, ini LMB menghadap ke selatan. Sebelah sini menghadap ke barat. Belakang ini menghadap ke utara. Monyetnya ukuran 3x4, kurang lebih sekitar 3-4 meter tingginya. RBW yang terdekat 100 meter, kayaknya di sisi selatan. Kalau saya lihat berdasarkan peta, kayaknya mungkin ada di sisi selatan. RBW ini sekitar Empang, posisinya di sekitar Empang. Dan beliau minta solusi. Jadi setelah saya amati, saya menggali informasi, tentang walet pulang di sore hari. Ternyata walet itu pulang di sore hari dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Ini di sebelah utara, di belakang RBW saya. Nah, itu RBW saya. Itu hamparan Empang yang luas Ke selatan. Kenapa sampai RBW tersebut stagnan? 1,5 tahun hanya 5 sarang. Ya mungkin itu rezekinya. Kalau kita cerita bahwa ini urusan rezeki, bahwa rezeki dari Allah SWT. Ya, jadi teman-teman semua, yang perlu kita pahamin adalah apa yang menyebabkan RBW kita menjadi tidak produktif. Hampir di semua kasus yang saya baca dari teman-teman semua adalah LMB-nya tidak menyambut walet pulang. Ada yang menyambut walet pulang tapi posisinya kurang tepat. Ada posisinya sudah tepat, pointnya jauh dari LMB. Ada sudah posisi pointnya sudah tepat juga, tidak jauh dari LMB, pointnya kekecilan. Sudah pointnya, ada sudah pointnya pas, larnya lagi kurang pas. Jadi problem ini selalu berentet. Jadi kasusnya pertama ya penyambutan burung pulang, yaitu LMB. Habis LMB ya kita bahas posisi LMB di sebelah mana. Setelah kita bahas posisi LMB sebelah mana, pointnya lagi, ukuran pointnya lagi, terus posisi larnya lagi, baru kita pengaturan sekat, tata Twitter, tarik, dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Jadi beliau tetap ngekeh, minta solusi, coret-coretkan, bilang buat apa kalau hanya sekedar ukuran LMB yang pas dan penempatan lar yang benar. Kasusnya bukan di situ. Kalau dari selatan kita lihat RBW ini benar. Ini menghadap selatan, menghadap ke timur. Nah, itu RBW ini 2 lantai. Jarak per lantainya 3 meter. Nah, seperti ini. LMB menghadap ke selatan. Benar, posisi sudah betul, larnya
sudah mendekati kebenaran, LMB-nya sudah tepat, hanya saja mungkin rumah monyetnya terlalu tinggi ya kan. Tapi secara ilmu posisi sudah betul. Jadi buat apa kita menyelesaikan masalah kalau yang masalah yang mau diselesaikan bukan masalahnya gitu. Masalahnya posisi LMB, bukan menyambut burung pulang. Ya, apapun yang kita akan selesaikan masalahnya di dalamnya tidak akan menyelesaikan masalah, karena masalahnya bukan di situ. Jadi topiknya sekarang ini adalah bagaimana menempatkan posisi LMB dulu yang tepat. Nah, baru kalau kita ngejar produktif ya kita harus korban. Nah ini hadap ke depan, hamparan pohon kelapa. LMB. Kita harus korban ekstrim. Kita harus ekstrim, berani korban daripada biaya yang lebih besar. Kita biarkan tidak produktif, menunggu lama sampai akhirnya orang banyak membangun yang lebih bagus, yang lebih betul, akhirnya kita kalah saing. Nah, ini yang kita pikir. Kita berpikirlah jangka panjang. Terus bagaimana dengan pohon-pohon yang ada di belakang? Nah, ini dari ya minimal bila saya katakan, dengan saya katakan rumah monyet yang terlalu tinggi maksimal 2 meter sampai 2,5 meter lah, itu maksimal. Ukuran poit ya 3x4 cukup untuk 6-12. Terus bagaimana dengan pohon yang dekat gedung? Ya saya katakan minimal 10 meter paling dekat jaraknya, baru bisa ya, ada kelonggaran. Kita juga bisa memanggil burung dengan maksimal, dan burung juga bisa bermain di depan LMB. Jadi kalau saya buat LMB baru hadap utara, apakah tidak menghalang itu Pak? Jika di sebelah kiri bangunan, karena ada pohon, dia katakan. Nah, ini adalah faktor eksternal. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa minimal di depan LMB ada tempat manuver burung. Jadi minimal ada 10 meter free. Atau agak rendah misalnya pohonnya, atau penghalang itu tidak terlalu tinggi. Baik di samping juga tidak ada masalah sebenarnya. Jadi teman-teman semua, jadi pentingnya LMB untuk RBW. Kita baru cerita LMB, ini belum cerita ya, bagaimana sih posisi bangunan yang tepat jika bangunan tersebut menghadap wali pulang. Posisi LMB sudah kita tahu menghadap misalnya utara. Terus bentuk bangunan kita seperti apa yang bagus, yang lebih bisa produktif. Jadi ada versi bangunan memanjang dan melintang, yang mana lebih produktif. Nah ini juga kita harus pahamin gitu. Bukan hanya sekedar bangun, kita hanya bisa memberi solusi kalau memang tidak sesuai bangunan yang ada, yang kita inginkan, yang standar, yang betul-betul valid misalnya. Ya uji keberhasilannya itu di atas 90% lah. Uji keberhasilannya itu di atas 90%. Bagaimana sih posisi bangun terhadap bangunan itu terhadap burung walet? Apakah melintang atau memanjang? Nah, ini kita ada uji keberhasilannya, uji referensinya, dan rata-rata 90% ke atas. Nah, jadi ini kita harus pahami. Jadi teman-teman semua, pentingnya LMB dalam kasus-kasus RBW, baik yang mau bangun, baru bangun, mau membangun, bahkan gedung-gedung yang memang tidak bisa produktif. Mungkin pada saat gedung masih tunggal, aman-aman aja, kita belum merasakan yang namanya bahwa RBW kita ini mengalami stagnan atau lambatnya produktif. Nanti kita akan sadar kalau di sekitar RBW kita itu sudah mulai banyak. Nah, jadi lebih baik kita mendeteksi lebih awal, meminimalisir kesalahan dari awal, sehingga jika kesalahan kecil maka biaya pun jadi kecil, dan walet pun tidak akan merasa terganggu oleh aktivitas kita jika ada perubahan-perubahan di gedung. Jadi teman-teman semua, ya ini sangat bermanfaat sekali ilmu LMB. Ini saya baru cerita ilmu LMB, sebenarnya masih banyak lagi.
Kalau kita cerita ilmu LMB ini banyak sekali. Saya tidak ingin, oh kenapa rumah monyet walletnya lebih banyak respon daripada rumah tanpa monyet, rumah monyet. Saya punya alasan yang memang betul-betul diterima dengan akal. Banyak alasannya. Oh ternyata ya kerugian rumah monyet itu seperti ini, sebab-sebab harus punya rumah monyet itu seperti ini, akibatnya kalau punya pakai rumah monyet itu seperti ini, dan cara penyelesaiannya, solusinya itu ada semua. Bagaimana dengan yang tidak pakai rumah monyet? Kita berpikir bukan 1-2 tahun, tapi kita berpikir jangka panjang. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Kita senantiasa dipertemukan, saya diberi kesehatan, saudara-saudara juga semua diberi kesehatan. Selalu ikuti channel saya, ambil yang baik-baik. Jika ada referensi lain, ambil persamaannya, itulah ilmu. Persamaan ini tadilah yang menjadikan referensi kita untuk menuju keberhasilan. Oke, sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses selalu, salam dunia wallet. Salam mangkok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.